Ada 3 lagi, ini saya persingkat, babe. Ada 3 dosa besar dalam perut. Ingat, 4 pada hati, 4 pada lidah, 3 pada perut. Neboh dosa besar dalam perut. Ya, yang mana? Yang pertama, syarbul khamar wal maskar. Jib dan pajuh daripada yang mabuk, dan yang mabuknya adalah qat'i haram, baik yang dimakan maupun yang diminum. Nyan problem dengan perut, dosa besar dengan perut. Memang jalan masuknya babah, tapi bukan tidak punya resiko lidah. Ya. Walaupun lidah ikut untuk merasakan. Lewat kenai rasa lidah le mameh puana. Sebab bak rasanya hanya ke selektif. Tapi ilmu bahawa itu pun adanya haram, ini yang jadi masalah. Mengapa? Karena ia akan masuk dan mengendap dalam perut. Itu sesuatu yang haram diminum, tetap diminum khamar, dan dosanya dengan Allah. Dan begitu juga yang haram untuk dimakan. Narkoba bagian daripada khamar. Dan kita di Aceh, narkoba tidak ditangani dengan kanun. Karena dibandingkan hukum narkoba secara nasional jauh lebih keras. Karena bahayanya jauh lebih berat dalam pandangan ulama. Maka tidak dimasukkan dalam khamar. Dalam kanun jinayat kita hanya masalah khamar saja. 40 kali cambuk. Itu adalah amalan dilakukan oleh Rasul. Kalau narkoba gak bisa masuk untuk mahkamah syariah. Dia pengadilan negeri sesuai dengan hukum positif dalam narkoba menurut hukum nasional kita. Kemudian ini perut. Yang kedua, aklu mal yatim dulma. Makan harta anak yatim secara zalim. Ini dosa besar. Yang tidak zalim bagaimana? Ada 4 cara. Bagi katanya, kalau kita bukan kaya, in kana ghaniyan falyastafif. Kalau kamu orang yang cukup makan, hendaklah kamu berikan kemaafan dalam menangani harta anak yatim. Tapi lau kana faqiran, kalau kamu fakir, ya falyakul bil ma'ruf. Boleh makan harta yatim bil ma'ruf. Iban makan dengan jalan yang ma'ruf. Ahli tafsir di dalam kitab tafsir Al-Hawi mengatakan ada 4 cara yang jet pajuh. Ubena tak baca cara kita nyo pajuh laweknya harta yatim di kampung hanam demo. Nanti harta kita nyo cara pajuh kita nyo laweknya. Menyamati sidra uragam anak gemantau bubut nyo harta nyo bet dawe le sayang anak yatim pada. Dalam rumahnya yang kon yatim enam, yang yatim nak sabar. Cuma padu hak anak yatim, padu hak yang urang yang mak ka abua yang kena cucuk-cucuk kana ladung kalim kahwin abang. Duk dia nak nyobek we. Karena pakai mantau nan yatim pada timang. Karena nan yatim maka baik we harta yatim. Kepujinan ada pajuh-pajuh. Tolong pajuh harta yatim hak haji dengan urang yang kan yatim. Nak bupu. Karena mak dengan abang pihaknya adalah nyan anak yatim. Harta yatim anak turi mak, anak turi abang. Tengku-tengku anak turi anak yatim. So yang pajuh harta yatim adalah dosa perut. Dosa besar. Tempat kembalinya neraka sair. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya. Demamnya mai, ada mai teman. Jadi yang jid, yang pertama makan di saat sempit karena dia miskin, ambil dengan nanti pengembalian. Atau ambil secara utang, nanti saat akan dibayar.
Atau ambil kadar kerja minimal, berapa ongkos kerja dalam kita mengelola. Ya, walaupun tak bayar. Tak boleh macam. Ya, atau ambil dan bertekad untuk kita akan berusaha menggantikannya. Yang kekenangan ma'ruf. Munya lebih dibaknya ambil dapat jauh taji hilat untuk watai haji karaya tapi tanya tu mak munya naudep dia munya mati kita nyo tabi. Tanya nak terfikir kena tantang panjang umur dengan yatim nyo untuk payah bersekolah tanpa je tinggal kau. Aku kep kita nyo dengar aja. Panjang dia membi ke. Maka ini masalah anak yatim, nanti coba pelajari kembali. Kita bulan puasa, bulan yang dituntut untuk tergugah hati bantu anak yatim. Tapi di balik itu, jangan berfikir kalau anak yatim itu adalah bantuan finansial. Belum tentu. Yang dibutuhkan oleh anak yatim belum tentu uang. Kenapa kan uang lebih ditinggalkan oleh ayahnya. Tapi anak yatimnya je kaya. Bahkan karena ayah je orang kaya yang meninggal. Tapi yang dituntut orangnya perhatian kita sebagai umat untuk menuntun dan mengasuh dan menjaga, melindungi mereka. Ini yang dituntut. Menyonal ke bapeng jinyan peng yang kibancara berselamat lagi budget kena urang zalimi. Terutama urang dalam rumah. Maka menyangkut anak yatim ini adalah merupakan salah satu dosa perut yang kita kumpulkan. Apa kata Allah di dalam ayat? Orang yang sedang makan harta yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, ia sedang membesarkan api neraka dalam perutnya, dalam perut. Ya. Yang terakhir yang menyangkut dengan dosa perut, 3 macam tadi adalah wa aklur riba wa huwa ya'lam. Sidra orang kepada riba, gitu pun hanya riba. Gitu pun hanya riba. Ge hang weh-weh nan. Tetap nyan buat, ge tambung menyambung, menyahananya tanggung dip. Nyo dosa dosa perut. Khamar, minuman dan makan yang haram. Yang kedua, artinya yang memabukkan. Yang kedua, makan harta anak yatim. Yang ketiga, makan riba. Ya.